Ini suasananya beda ya. Saya lagi ada ceritanya ngabuburit, nunggu buka puasa. Tentu pemandangannya luar biasa. Ini ada di lantai 2, ada lagi di lantai 3. Ini luar biasa. Tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah hari ini saya bersama Mas Sudarsono. Iya. Selamat sore, Mas Agri. Selamat sore. Yeah. Selamat menjalankan ibadah puasa, kalau puasa. menunggu buka puasa. Ya, ini kita lagi ngabuburit nih, Mas. Ya. Lagi ngabuburit di Cafe Atmosfer Panongan. Yang sedang direnov. Ya, kebetulan memanfaatkan puasa direnov. Iya. Nah, nanti setelah renov selesai kita buka lagi. Panongan itu sekitar belakang Citra Raya, Mas, Tangerang. Iya, ternyata suasananya luar biasa, Mas. View-nya. Iya. Jadi gua pengennya syutingnya di sini terus nih, Mas. Ada lantai 3 juga. Iya. Keren. Oke. Gua di Indos apa enggak ini? Karena kebetulan milik teman. Aduh. Ini gua diundang jauh-jauh manfaatin teman. Ya, kita kan masih mandiri, memanfaatkan dong. Iya. Kebetulan ada teman yang sudah sukses usahanya, kan begitu? Siap. Nah, kalau nggak teman yang backup, saya naik apa ke sini? Tapi yang jelas, Mas, luar biasa. Yeah. Untuk menuju ke sini gampang banget, tinggal keluar tol Bitung, Tangerang kalau mau akses Bitung ya. Kemudian masuk Citra Raya, terus saja sampai ke belakang nanti ini ketemunya luar biasa. Ini benar-benar wow, alamiah. Enak banget situasinya, Mas. Iya. Ya, makanya untuk ngabuburit di sini cocok nih. Oke. Siap. Jangan panjang lebar. Nanti kalau panjang-panjang ya kasihan istri. Kalau lebar-lebar bapaknya yang nggak suka. Wah, ini terlalu menjurus ini. Kok bisa begitu? Mas, gua sebutnya ini temanya adalah drama PDIP. Saya kan mantan. Nah, ternyata ada yang memplesetkan PDIP itu adalah Partai Drama Indonesia Perjuangan, Mas. Iya ya, nyambung juga ya. Gimana, Mas? Nyambung. Nah, kenapa drama? Karena memang akhir-akhir ini benar-benar bersamaan, peristiwanya terus-menerus, bertubi-tubi dari PDIP. Kesimpulannya kok drama semua ya? Kejadian demi kejadian, drama semua. Nanti kita kupas satu-satu ya, Mas ya. Oke. Nah, tapi saya pengen mendapat insight dari Mas Sudarsono sebagai mantan orang PDIP. Ya. Waktu dulu masih di PDIP, emang drama-drama begini ya, Mas ya? Saya untuk mengomentari lebih lanjut sebenarnya tidak dalam kapasitas. Tetapi sebagai orang yang pernah ada di rumah, ya kayaknya sandiwara atau drama tadi ya kayaknya tidak asing lagi deh. Enggak jauh-jauh dari sandiwara. Iya. Makanya pada akhirnya saya berkesimpulan gini, waduh, cocok, Mas. Kalau PDIP itu rekrut Diah Pitaloka. Oneng. Ya, kenapa? Pemain sinetron, Mas. Cocok juga, Mas. Kalau PDIP itu rekrut Rano Karno, Mas. Astusi. Iya. Jadi dalam bekerja itu yang dia pikirin, ini asumsi saya. Yeah. Yang dia pikirin bagaimana cara membuat skenario, bagaimana kemudian mendramatisir kondisi di lapangan. Ingat yang kemarin waktu banjir Bekasi, Mas? Kita lihat di sosmed. Gimana itu, Mas? Ada yang bisa lihat itu kayaknya juga tidak perlu harus naik perahu ya. Kok naik perahu kayak raja kecil juga ya. Aduh, itu senior saya, tapi ya bukan senior ya, seumuran dengan kita lah. Artinya kok sebegitunya begitu ya, mau jalan aja bisa, tapi harus naik perahu, ditarik. Sedangkan kita lihat kayak Mas Gibran sebagai wapres saja kan bisa jalan kaki dengan berbasah-basah ria, berkotor-kotor ria, nyatanya juga bisa. Tapi itu dengan genger. Tahu nggak? Airnya cuma sebetis, Mas. Kalau saya lihat juga, yang narik aja juga nggak kelelep ya. Sebetis. Sebetis. Dengkul aja nggak. Oh alah, dul. Ini makanya peristiwa ini gua mau jokinya ke Mas Sudar ini, karena beliau
mantan kader PDIP. Ya kalau sekedar pandangan sebagai pengamat, kebetulan kan kita ada di dalam ya. Sebenarnya selama ini ya kita itu ya tidak diajarkan untuk seperti itu ya. Tapi kalau menghasilkan produk-produk seperti itu ya, persis. Iya, menghasilkan produk-produk seperti itu ya sebenarnya ya inilah sekarang ya. Artinya kok sedemikian gitu loh. Apa acaranya Hasto jangan-jangan? Mas Hasto. Berani nggak ngomong begitu? Ya. Itu. Ya sebenarnya tidak harus seperti itulah. Iya. Itu Wagub. Terhadap gubernurnya, Mas, naik heli Mas, keliling, mutar-muter, ngapain itu, Mas? Mungkin karena pemerintah provinsi DKI ya punya dan kemarin mungkin tidak bisa pakai gitu ya. Mumpung ada fasilitas lah. Emang punya Pemprov DKI? Kurang tahu juga. Nah, karena sama-sama nggak tahu, ya wajib dicari. Itu heli yang nyewa pakai APBD atau disewa pakai dana bencana atau pribadi. Nah, perlu ditelusuri juga tuh. Nggak murah loh, Mas. Keliling begitu. Kan Deddy Sitorus waktu kampanye di Kaltara. Nah, sewa heli sempat dipanggil KPK juga diminta klarifikasi. Nah, sama dengan yang ini. Gimana, Mas? Ya, kalau seandainya saya jadi beliau begitu ya, akan lebih nikmat, nyaman, tahu langsung ya kalau perlu pakai motor aja lah. Masuk ke dalam, melihat langsung, ngapain harus dengan fasilitas yang berlebihan begitu. Karena apa? Kapasitas wakil presiden aja bisa dengan sederhananya kok datang, itu loh. Nanti kita begini, Sudarsono oleh Guntur Romli disuruh lagi, ya salah lagi. Ini saya sebagai rakyat sah dong untuk berpendapat. Oh iya, orang begitu. Semua ya berpendapat dilindungi undang-undang juga, Mas. Iya, begitu. Nah, Mas, saya juga nggak habis pikir, Mas. Oh, apa yang dia dapat ketika ngecek banjir keliling-keliling itu pakai helikopter? Apa yang dia dapat? Bisa melihat lokasi, bisa itu kemudian dia bisa memutuskan untuk diperintahkan atau apa? Kalau pandangan dari sudut pandang pendapat saya mungkin karena Jakarta macet, mungkin mempercepat sampai lokasi. Oh gitu. Mungkin. Tetapi kita juga nggak tahu ya tujuan dia naik heli, berkeliling dan sebagainya ya mumpung masih baru lah. Jadi ingin melihat suasana lebih lanjut begitu. Pada akhirnya ke sana ya. Enggak, hari ini kalau dulu memang kondisi tertentu kesulitan medan segala macam pakai heli gitu ya. Kalau hari ini itu tuh sudah bisa digantikan dengan drone, Mas. Iya. Jauh lebih irit, jauh lebih efisien. Bisa digantikan dengan drone. Di dalam, di kantor, pakai drone, stafnya melihat, bahkan dari mana, aliran sungai kemana, lebih titik curah hujan di mana. Lebih bisa lebih dekat lagi ngambil gambarnya. Iya. Mau itu dipakai bahan mengambil kesimpulan atau melakukan kebijakan, bisa lebih tepat lagi. Karena dulu ketika mapping foto udara itu selalu pakai heli. Hari ini tuh foto udara udah pakai drone semua, Mas. Gitu. Mapping area itu. Loh ini apa nggak ada di sekolah partai jangan-jangan? Sampai yang tahu soalnya ini. Saya juga bingung ya. Kalau sebagai mengamati aja saya dari yang mantan internal begitu ya. Partai lain tidak punya sekolah partai. Di PDIP punya. PDIP punya. Harusnya lebih pintar. Harusnya lebih membumi ya bahasanya. Lebih tapi canggih. nggak tahu ya. Mungkin dari sekolah partai untuk cerita dong sampai orang PDIP. Mantan. Karena kalau saya masih tetap di dalam, mungkin nanti produknya juga akan seperti itu gitu ya. Saya malah bersyukur lah sekarang sudah tidak di situ. Jadi ya saya malah lebih bebas untuk berekspresi sebagai rakyat, mengamati, mencerna, mengkritisi ya. Kok iya ya? Ini kadang-kadang bertentangan dengan apa kemauan masyarakat. Masyarakat mayoritas maksud saya itu. Drama berikutnya. Boleh? Wali Kota Bekasi itu kader PDIP. Heboh ketika banjir, istri, anaknya sama semua keluarga
nginep di salah satu hotel bintang 5 di Bekasi. Udah gitu, hai guys, ini Bu Wali nih, rumahnya banjir, sementara kita lagi nginep di Hotel Horizon. Hai guys. A1 itu? Buka ya. Justru itu viral, Mas. Ya saya sih karena itu akhirnya dirujak sama netizen. Saya juga mendengar itu. Tapi kalau itu apalagi sampai sedemikian ya ironis sebenarnya. Yeah. Terus kemarin ini apa produk sekolah partai seperti itu ya. Di saat rakyat membutuhkan, ya kan, melihat langsung fakta lapangan. Kan juga rumahnya nggak tenggelam kan? Cuma mungkin air masuk, kok malah di horizon begitu ya, aduh. Akhirnya karena rame, istrinya mengklarifikasi bahwa loh ke sini juga bukan pakai anggaran APBD, ya udah pasti enggak lah. Ke sini juga pakai uang pribadi, ya iyalah. Apalagi kalau pakai APBD, habis lagi kalian. Nah, membelanya begitu. Kalau saya sederhananya mau itu pakai APBD apa tidak ya, sebenarnya kan figur mencontoh. Iya. Sekalipun pakai APBD juga sah, hanya sekedar untuk hotel kok. Anggaran tapi ini kan juga melekat. Waktunya yang momennya nggak tepat. Sementara rakyatnya berkelimpungan, ya lagi melawan bencana banjir. Itu kemarin juga disentil sama gubernur loh, Mas. Dedi loh. Mas Dedi ya. Sama Kang Dedi sentil. Tidak hanya suaminya yang sebagai wali kota yang harus turun ke masyarakat. Istrinya harus ikutan turun ke masyarakat. Kenapa? Istri itu kan ketua PKK. Ya. Nah, harus turun ke masyarakat. Nah, harusnya kewajiban moral dapur umum dan sebagainya, menyajikan apa rakyat yang menderita dan sebagainya. Tapi malah bingung aku, Mas. Makanya aku panggil sampean. PDIP, kadia, saya juga sah kok untuk sebagai rakyat mengkritisi ini partai besar kok seperti itu gitu ya. Aduh. Sedangkan kenapa saya punya kapasitas untuk kritisi orang-orang seperti kami kan orang-orang yang nggak terpakai, tapi ternyata yang dipakai juga, aduh, maaf ini. Dramanya banyak banget ya, Mas. Ada lagi? Wah, banyak, Mas. Aduh, tiap Pitaloka lagi rame pagar laut, Mas. Pagar laut. Di Tangerang dan Bekasi, ada dua kan? Ya. Tangerang sama Bekasi. Langsung turun ke lapangan. Biasa si Oneng. Hai guys, gua lagi di pagar laut nih guys. Ini punya siapa ini ya? Nanti harus diusut tuntas nih guys. Padahal punya teman sampean, Mas. Kenal aku? Iya. Saya kenal. Setelah bongkar, ternyata itu punya teman sampean, teman PDIP lah ya. Punya PDIP, kader PDIP. Kicep sampai dengan hari ini nggak ada pun orang PDIP yang ngomong. Guntur Romli, Deddy Sitorus, Adian Apitupul yang biasanya garang teriak-teriak, setelah tahu itu nggak ada yang ngomong sih, Mas. Gitu ya. Kok gitu, Mas? Ini yang kadang-kadang kurang mawas diri ya. Apa yang terjadi, tapi sebenarnya produk kita sendiri. Ya maksudku apa yang nggak kagetan, nggak reaktif. Ya orang tuh kalau so-so saja kan bagus ya, Mas ya. Nggak yang terlalu reaktif gitu kan ya kayak begini jatuhnya. Kalau reaktif kan jatuhnya kayak begini. Yang lebih heran lagi, masih hangat kasus mega korupsi Pertamina atau gegernya di samping banyaknya orang yang korupsi sama nilainya yang fantastis dan merugikan negara sekaligus merugikan masyarakat pemakai Pertamax. Langsung teman-teman sampean bukan ya? Mantan. Turun melakukan sidak di pom bensin Palmerah. Herannya lagi, pom bensin Palmerah itu belakang gedung DPR RI, Mas. Ya. Jadi kayak, yuk kita ke situ aja yuk, sambil makan siang yuk, misalnya. Kan kejadian udah lama sebenarnya. Nah, masih tutup kan? Satu, kok ya sidaknya cuma ada di situ. Dua, persis sampean. Kejadiannya sudah lama, periodenya 2018 sampai 2023. Ya sekarang kan sudah bersih-bersih. Sekarang dari 2003 ke sini tuh udah nggak ada masalah. Ngapain sidak sekarang? Nggak ada artinya dong. Iya. Tapi cari panggung. Cari momentum. Banyak lagi, Mas. 6 orang atau 7 orang. Ya. Komisi 6 fraksi PDIP. Teman-teman dari fraksi PDIP semua. Gimana? Lah kalau sidaknya sekarang apa sih? Ya mungkin kok masih banyak banget ya, masih melakukan seperti itu ya.
Makanya Mas, aduh nggak tahu apa makanya saya benar-benar penasaran pengen ngundang sampean ini, mau tak tanyain Mas waktu sekolah di partai apa sih Mas kurikulumnya Mas? Apa cara membuat skenario, apa cara supaya kelihatan merakyat atau supaya kelihatan dekat dengan rakyat? Ya enggak lah ya, masa? Ya melihat perilaku elit-elit seperti itu ya, apalagi dengan bahasa kadang masif terjadi ya, bukan masif pengkondisian ya. Yeah. Ini masif terjadi di berbagai elemen dari mulai kasus hukum, permasalahan hukum, dari hal-hal kejadian masyarakat yang seharusnya menjadi contoh, tapi kok kebetulan ya. Orang-orang merah ya, tokoh-tokoh merah yang harusnya menjadi contoh, suri toladan, kok masih seperti itu. Nah ini sekolah-sekolah partai itu kemarin apa maksud dan tujuannya? Aku nggak ikut sih. Aku kalau ikut mau bagian motivator mau saya. Oh gini, saya masih ingat di saat kemarin momentum menjelang ya kasus Hasto ya, mohon maaf ini semua legislator yang ada di daerah, termasuk yang di pusat, di provinsi, salah satu motivator sisanya yang didatangkan siapa? Rocky Gerung. Ya mungkin didikannya Rocky Gerung mungkin. Benar ini. Di sekolah partai beliau diundang untuk menyampaikan mungkin ya, mengajari atau apa. Ya mungkin produknya seperti itu. Wah, rusak. Motivatornya dia? Ya. Wah, diundang sebagai salah satu pembicara. Kalau dia kan akademisi, iya. Jadi mungkin mengajarkan lah, oh ini begini. Apakah mengajarkan untuk bernarasi kata-kata? Bernarasi ini loh antara perbuatan, antara kebijakan dengan pikiran ya harus seperti itu ya kita nggak tahu. Tapi salah satu yang diundang Rocky Gerung. Tapi ya sudahlah. Yang terakhir hubungannya dengan itu Mas. Boleh. Ini sesuai dengan tema kita, drama-drama PDIP. Hasto Mas. Banyak banget dramanya. Kalau tadi kan drama gitu ya. Nah ini drama. Semangat banget. Hasto ini drama. Akhirnya ya dari proses menjadi tersangka, bagaimana kemudian dia menolak itu, melawan itu, kemudian ditahan, pra-peradilan, terus sampai dengan hari ini P21. Iya. Dramanya luar biasa ya Mas. Ada komentar Mas? Kebetulan untuk Hasto kan saya sebagai salah satu pelaku ya. Dari awal. Dari awal dia melakukan apa terhadap partai itu, melakukan apa terhadap masyarakat, melakukan apa terhadap sikap kritis dia yang berlebihan menurut saya pada pemerintah, kepada mantan presiden dan sebagainya. Tapi juga endingnya kok seperti itu. Segala sesuatunya dia buat. Katakanlah jelas orang, negarawan, sudah menjadi orang yang punya masalah hukum aja yang selalu dibicarakan oleh para penasihat hukumnya, lawyernya, dan dia sendiri kan bicaranya masih hak saya, hak tersangka, hak dan sebagainya. Nanti hak napi. Dan nanti ada hak napi juga mungkin. Bahkan mungkin ini drama yang belum muncul mungkin pasti akan terjadi. Mungkin nanti drama sakit lah, inilah mungkin perlakuan di dalam kurang nyaman lah atau ada apalah. Mungkin, tapi garis besarnya ya, bahwa bagi saya contoh sikap negarawan, bahwa apa yang terjadi dia mengatakan kriminalisasi, politisasi. Tapi kalau kita lihat rentetan semuanya, malah yang mempolitisasi dan mendramatisasi malah internal PDI Perjuangan kok. Ini terjadi. Artinya ini dikaitkan dengan karena masalah ini ya, retreat. Wah ini kepala daerah, wah ini nanti. Saya juga bingung itu. Ini arahnya kemana? Kok kayak jurus dewa mabuk menurut saya. Apapun yang diversikan, dipersepsikan, ya benar. Oh selama ini oleh elit-elit PDI Perjuangan, apa yang terjadi, yang mereka asumsikan, mereka asumsikan seakan-akan itu sudah benar menurut mereka dan itu layak untuk disampaikan ke publik. Saya kok malah bahasa saya sekarang rada tajam ini. Kalau gitu malah menghasut namanya. Menghasut. Menghasut rakyat, menghasut masyarakat. Ini yang sampai kapan ini akan melakukan hal-hal seperti itu? Ya terkadang aku gini Mas, dari seluruh kejadian rangkaian itu, ini loh Mas. Kan pengacara sudah punya ukuran ya. Ini udah pasti kena misalnya. Sekian tahun udah nggak bisa hindar misalnya. Atau paling bisa memperingan gitu. Ya kalaupun bikin drama, jangan sampai yang kemudian masyarakat antipati. Sekarang dramanya luar biasa,
masyarakat menjadi antipati. Antipati tidak hanya ke personal pengacaranya atau hastonya, tapi kan antipati ke partainya, Mas. Jadi tambah merugi, toh. Ya, sama-sama itu, Mbok, ya yang elegan misalnya jauh mendapatkan simpati. Oh ya, kami tetap akan ikutin proses hukum sebagai warga negara yang baik, bla 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 bla. Orang simpati loh, Mas. Kalau saya begini, Pak Agri, ini tidak pada tataran tadi untung rugi untuk partainya ya, tapi temuan saya dari apa yang saya lakukan selama ini dan ternyata saya merasa dapat support dari masyarakat ya, dari sikap kritis saya. Ini yang terjadi itu tidak hanya merugikan partai, masalah rugi partai yang melakukan itu internal mereka itu adalah konsekuensi moral mereka, konsekuensi mereka terhadap di mata masyarakat. Tapi saya di sini sebagai rakyat satu yang saya sampaikan, ini meresahkan masyarakat. Yes. Meresahkan, benar. Dengan ini masyarakat. Maaf, masyarakat resah kok. Masyarakat merasa terhasut kok antara percaya dan tidak percaya. Tapi nyatanya seperti itu, sedangkan yang diucapkan banyak hal. Kayak dulu katanya ini 18 kasus dan sebagainya. Muncul satu kemarin ternyata cuma ecek-ecek seperti itu. Hanya penyampaian versi dia ketemu siapa itu Novel Baswedan gini. Terus ada narasi juga, meskipun saya tidak mengantongi barang bukti, kayak gitu kok ya bercerita gitu loh. Sama satu lagi Anies, Mas. Yang Anies tidak diinginkan oleh Pak Jokowi. Menjadi itu ya kayak begitu katanya. Narasi itulah kan yang merugikan. Saya dari apa yang saya sampaikan selama ini, saya sekarang juga tidak merasa sendiri. Karena banyak masyarakat yang bersimpati terhadap Sudarsono. Dianggap ini simbol berani menyampaikan. Saya terima kasih itu. Jadi ya saya akan selalu bersikap berani menyampaikan sikap kritis saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, bahwa yang dilakukan oleh partai itu meresahkan. Karena banyak yang menyesatkan. Ya mohonlah demi bangsa dan negara ya, dan pada masyarakat Indonesia, pada para pemirsa ya, ya sudah nggak usah percaya lagi lah. Harusnya sih secara kepartean berpikirnya jauh ke depan ke sana sih harusnya, Mas. Tapi kalau kita menyampaikan seperti itu, kalau mereka mau terima kan malah iya kan. Mereka sebenarnya bisa introspeksi, memperbaiki diri. Tapi kita kemarin kader menyampaikan itu aja malah dipecat kok. Ya sekarang ya sudah. Oke. Karena sudah dipecat dan ini bentar lagi menjelang Maret, Mas. Ya obrolan kita cas-cisus panjang lebar. Nanti saya pengen ketemu sampean lagi di lain waktu kita bahas tambahan ingin kepada para pemirsa. Saya berharap pada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, baik yang ada di dalam dan luar negeri, mohon untuk tidak terhasut. Ya, persis, Mas. Kenapa untuk tidak terhasut? Mungkin setelah ini kapan besok atau apa saya ingin juga ngobrol sama Mas Agri. Karena apa? Dari narasi-narasi yang oleh partai tersebut, elit partai tersebut banyak yang resah dengan munculnya bla bla bla, adili Jokowi dan sebagainya. Mohon nanti kita bahas. Itu menarik banget. Itu kita bahas, Mas. Supaya nanti narasinya ganti adili Megawati. Keras banget. Ikhlas nggak sampean, Mas? Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu. Kita mau buka puasa. Ini makanya lagi kosong, belum dipesan. Jangan lupa datang ke Cafe Atmosfer di belakang Citra Raya Cikupa Tangerang. Suasana enak banget. Kalian mau datang pagi, siang, sore, apalagi malam. Jamin tidak kecewa. Mudah-mudahan bermanfaat.